Assalamualaikum semuanya. Trust me, percaya saya deh, kalau kalian bikin ini, sahur kalian jauh lebih menyenangkan. Karena apa? Ini bikinnya praktis banget. Nah, buat kalian yang males bikin sambel, males masak banyak, nah kalian wajib stok ini di kulkas kalian. Karena apa? Ini tinggal digoreng doang. Dan anak-anak suka, orang tua suka, siapapun yang makan pasti suka banget. Nah, buat kalian yang penasaran sama resepnya, ditonton sampai selesai ya, karena ini rasanya benar-benar enak. Kalau nggak enak, kalian boleh unsubscribe. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk cara yang paling tersulitnya, di sini aku udah siapkan bumbu-bumbunya. Di sini aku ada lengkuas, bahan utamanya. Untuk lengkuasnya aku menggunakan 150 gram ya. Sebagian udah aku parut di luar karena aku mau nunjukin sedikit aja, karena ini bagian yang paling sulit sih. Tapi yang bikin enak dari masakan ini ya lengkuasnya ini sendiri. Ini langsung aja kita parut sampai si lengkuasnya habis. Oke, kita lanjut aja deh ke tahap selanjutnya. Kita langsung aja ambil telenan dan kita potong-potong. Ini untuk serainya, ini aromaterapi aja ya. Jadi buat wangi-wangian aja, bukan biar enak, tapi buat aromanya jauh lebih harum. Kita geprek aja seperti ini, kita siapin seperti ini. Dan ini udah ya. Lanjut untuk bahan selanjutnya, di sini aku ada kemiri. Untuk kemirinya aku menggunakan 5 butir aja, dan ini kita belah jadi 2 bagian seperti ini. Jadi kita potong-potong aja ya. Lanjut di sini aku ada jahe kurang lebih 2-3 cm atau kurang lebih 1 telunjuk kita, dan ini langsung aja kita belah 2 atau belah 3 bagian seperti ini. Lanjut di sini aku ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong atau kita belah 2 juga ya. Dan bahan yang terakhir di sini aku menggunakan 8 siung bawang merah. Ini langsung aja kita belah 2 juga. Nah, jadi untuk bahan-bahan bumbu halus ini kita potong belah 2 seperti ini. Gunanya nanti kita mau ngeblender biar dia halus. Karena blender itu kadang dia nggak bisa bikin halus. Jadi kita bantu menggunakan pisau seperti ini. Nah, setelah semua bahannya kita potong-potong, langsung aja kita blender ya. Nah, di sini aku menggunakan blender rasa chopper rasa blender. Jadi udah 2 fungsi nih, bisa ngeblender dan bisa juga ngechopper. Desainnya desain ala Korea loh. Jadi tampilannya estetik banget. Buat kalian yang tertarik boleh deh beli aja di pojok kiri bawah sini, atau di deskripsi juga udah aku tulisin lengkap. Nah, ini langsung aja kita blender sampai dia benar-benar halus. Kalau sudah halus, langsung kita masak ke dapur. Untuk masaknya tanpa menggunakan minyak goreng ya, jadi langsung aja kita masukin bumbu halusnya seperti ini dan kita tambahkan sedikit air. Jadi untuk airnya ini secukupnya aja, jangan terlalu banyak biar kita nggak terlalu lama untuk nunggu nyusutnya. Nah, ini adalah cara tersulit cara membuat ayam lengkuas ya. Dan cara paling mudahnya kalian bisa beli yang namanya ayam goreng racik ya. 1 bungkus bumbu racik itu kalian tinggal tambahkan lengkuas 150 gram, lalu tambahkan serai, daun salam, dan pewangi yang lainnya. Nah, lanjut ya. Untuk bahan selanjutnya di sini aku menggunakan kunyit bubuk. Untuk kunyit bubuknya aku menggunakan 1 sendok teh, dan juga aku tambahkan perasa ladaku. Di sini aku menggunakan secukupnya aja, jadi kurang lebih setengah sendok teh. Dan juga di sini aku ada ketumbar. Untuk ketumbarnya aku menggunakan 1 sendok makan. Nah, seperti ini ya. Lanjut untuk perasa lainnya ada 1 sendok makan garam. Ini kita masukin semuanya. Dan juga di sini aku ada micin ya. Ini perlu ditambahkan kurang lebih 1 sendok teh aja. Dan lanjut kita tambahkan royco ayam ya. Nah, ini aku pakai yang sapi karena ini aku salah, ternyata pantasan ada yang beda rasanya. Nah, buat kalian nih yang kalau mau masak nih, pastikan pakai royco sapi ya. Lalu masukkan 2 batang serai dan 2 daun salam, dan juga 3-4 lembar daun jeruk. Dan jangan sampai ketinggalan bumbu utamanya lengkuasnya ya. Kalau di sini ngomongnya ayam Laos. Nah, di sana juga bisa ngomong ayam lengkuas ya. Jadi untuk namanya tergantung daerah masing-masing. Nah, di sini kebetulan aku menggunakan ayam, jadi kita mau menggunakan ayam lengkuas atau ayam Laos. Nah, buat kalian yang di rumahnya cuman ada tahu, tempe, itu boleh banget menggunakan bumbu ini, tapi nanti isiannya boleh diganti dengan tempe ataupun tahu. Karena asal kalian tahu aja, ini bumbu ini adalah bumbu andalan tahun kemarin.
tahun kemarin itu puasa pasti menggunakan masakan ini nih. Jadi masakannya simple, mudah, dan ini menu andalan banget karena ya itu tadi, kita tinggal goreng doang, hasilnya bener-bener memuaskan, jadi nggak perlu masak banyak. Lanjut, di sini aku ada ayam, aku menggunakan paha ayam bawah atau ayamnya Upin Ipin. Nah ini enak banget ya, kita pakai ayam seperti ini biar lebih simple aja, jadi kita mudah ngitungnya juga, dan itu enak banget kalau kita ngegoreng buat anak-anak. Ini ayamnya kita masak sampai airnya benar-benar menyusut. Ini bisa dibilang masak ataupun juga diungkep. Nah kalian boleh banget nih sambil diaduk sedikit biar ayamnya cukup merata dengan bumbunya ya. Setelah itu teman-teman langsung aja tutup dan kita biarkan dia sampai benar-benar menyusut airnya. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya, biar nanti di bagian bawahnya nggak gosong dan ayamnya cukup merata untuk bumbunya meresap. Nah ini airnya udah mulai menyusut ya, ini udahan aja, jadi nggak harus sampai benar-benar kering. Seperti ini aja udah cukup. Langsung aja deh kita angkat ayamnya dan kita tiriskan dulu ayamnya, cuman kita tungguin dingin dulu ya. Nah ini ayam laosnya udah dingin ya, langsung aja kita pisahkan antara ayam dan bumbunya. Kenapa dipisah? Kenapa nggak dijadiin satu? Karena biasanya kalau kita ngegoreng ini berserta bumbunya udah matang duluan, ayamnya belum matang. Nah jadi kalau untuk ngegoreng ini pastikan kalian ngegorengnya itu dipisah ya. Jadi kita goreng ayamnya dulu, setelah itu baru disusul dengan goreng lengkuas atau laosnya. Jadi nanti hasilnya bener-bener enak, jadi nggak gosong atau pahit gitu. Karena kalau kita nunggu ayamnya mateng, bumbunya udah terlanjur mateng tuh, nah itu kurang enak ya. Nah untuk serai, daun salam, dan daun-daun yang lain itu yang masih ada kita buang-buangin. Kita cukup ambil lengkuasnya aja seperti ini, lalu kita saring airnya. Biar apa? Biar masaknya juga nggak terlalu lama. Nah ini udah ya, udah lumayan tiris airnya, langsung aja kita pindahkan ke wadah lain. Nah ini boleh banget nih kalau kalian mau goreng secukupnya, tinggal goreng secukupnya aja. Kebetulan di sini aku mau nunjukin kepada kalian semua, jadi aku bakalan goreng dia semuanya beserta ayamnya ya. Kita bakalan goreng dan kita bakalan makan besar nih.
Dan ini dia hasilnya setelah kita pisah-pisahin ya. Ini boleh banget kalian taruh di kulkas bagian bawah dan ini bisa awet sampai 1 bulanan loh. Nah, jadi buat kalian yang males masak, pengennya ngegoreng-goreng aja, boleh nih kalian siapin dulu di awal bulan, atau di saat kalian mungkin habis gajian kalian siapin ini yang banyak, nanti kalau mau masak tinggal digoreng aja. Apalagi yang paling males tuh masakin buat anak-anak, pengennya yang A B C D E F G, coba deh kasih ayam goreng laos ini atau ayam goreng lengkuas ini, rasanya bener-bener enak banget. Ini langsung aja kita goreng ya. Gorengnya seperti biasa aja, jadi goreng di minyak yang panas dan kita biarkan warnanya sampai kecoklatan seperti ini. Dan kalau udah seperti ini langsung aja kita angkat, jangan sampai nunggu warnanya bener-bener kering. Nah seperti ini aja ya, warnanya udah cakep banget. Dan langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut untuk ngegoreng selanjutnya sama ya, kita goreng seperti biasa aja. Dan lanjut ya, kita bakalan goreng untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita masukin langsung, tapi pastikan bagian yang kering-kering ini kita buang dulu. Biar apa? Biar nggak pahit nantinya. Jadi ini langsung aja kita filter atau kita saring seperti ini. Nah ini udah lumayan bersih ya, langsung aja kita masukin bumbunya semua. Ini bumbu laosnya kita masukin semuanya dan kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Jadi kalau warnanya udah kecoklatan langsung aja kita angkat dan kita tiriskan, lalu siap disajikan. Nah nikmatin sahur itu jauh lebih gampang, jauh lebih mudah menggunakan masakan ini nih. Nah resep ini simple dan mudah banget, kalian boleh tiru model yang seperti yang tadi, atau kalian boleh juga menggunakan bumbu racik goreng tadi pengen lebih simple lagi. Nah ini buahnya simple dan harganya murah banget. Langsung aja kalian cobain di rumah, cocok banget untuk menu sahur ataupun menu berbuka. Nah ini udah matang ya, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Jadi cukup sekian videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi bingung, males masak, apalagi saat sahur itu ya, bangun tidur itu rasanya berat banget mau masak. Nah kalian bikin ini aja biar makan sahurnya jauh lebih simple, jauh lebih nikmat. Jadi langsung aja buat kalian yang tertarik dengan video-video seperti ini, langsung aja kalian klik subscribe di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Nah ini tanpa berlama-lama langsung aja kita sajikan seperti ini. Udah mirip kayak ayam nasi padang ya. Nah ini langsung aja kita cobain makan menggunakan nasi ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung cobain di rumah, catat resepnya, beli bahannya dan langsung dipraktekkan. Ini tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai catatan, video ini dibuat sebelum bulan puasa ya, jadi ini aku makannya pun sebelum bulan puasa. Jadi tenang aja, aku masih puasa. Oke ini langsung aja deh, aku mau makan ayamnya langsung daripada aku makan pakai nasinya. Udah penasaran banget sama rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget, juicy banget dan lembut banget. Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja deh kalian cobain di rumah. See you di next video. Thank you.